Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah tetap hatinya supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Innama a'malu binniyah fala a'malun illa binniyah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita. Nomor babnya 10, nomor hadisnya 968. Nomor babnya 10, nomor hadisnya 968. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babut tabkiri, babnya cepat-cepat. Maksudnya meruput. Apa meruput? Meruput itu berangkat lebih cepat, berangkat pagi. Ilal aidi, pada sholat id. Babnya cepat-cepat berangkat untuk mengerjakan sholat id. Meruput ya. Waqala, dan berkata siapa Abdullah bin Bushr, ingkuna, bahwasanya ada kami, farokna, menyelesaikan kami, fi hadhihi sa'ah, di dalam ini waktu sholat id, wadhalika, dan demikian itu waktu, hina tasbihi, ketika waktu sudah masuk duha. Hina tasbihi, ketika waktu sudah masuk duha. Jadi Abdullah bin Bushr, dia ketika mengerjakan sholat id itu menyelesaikan sholat idnya ketika waktu duha sudah masuk. Jadi waktu duha sudah masuk, sholat idnya selesai. Jangan lama-lama. Sholat id jam 8, aduh, kasihan jamaahnya kepanasan. Paling jam 6 lewat seperempat, jam 6.30 atau jam 6.45, nah, itu sudah dilaksanakan sholat id. Ya. Sholat id jam 8 karena imamnya ada acara, walah, kasihan jamaahnya. Terlalu lama panas, ya. Kepanasan terkena terik matahari. Hadatsana Sulaiman ibnu Harbin qala hadatsana Suba an Zubaidi an Sya'bi an Bara' qala, berkata Bara', khotobana, khutbah kepada kami siapa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yauman nahri, pada harinya menyembelih. Pada harinya menyembelih. Jadi Nabi khutbah pada waktu hari raya kurban. Qala, bersabda Nabi, inna awwalama, sesungguhnya awalnya apa-apa, nabda'u, yang dimulai apa ma, yang dimulai bihi dengan ma, fi yaumina, di dalam hari kami, hada, yang ini. Opo, an, bahwasanya, nusollia, sholat kami. Bahwasanya sholat kami. Tuma, kemudian, narji'a, kembali kami,
fanan haro maka menyembelih kami. Jadi Nabi bersabda, sesungguhnya sesuatu yang paling pertama dimulai di dalam hari kami yang ini, yaitu hari raya Idul Adha, itu adalah sholat. Sholat dulu, kemudian khutbah, kemudian kami pulang ke rumah lalu menyembelih hewan kurban. Faman maka barang siapa fa'ala yang berbuat siapa man dalika pada demikian itu, faqad asoba maka sungguh telah mencocoki dia, memperoleh dia sunnatana pada sunnahku Nabi. Waman dan barang siapa sebaliknya dabaha yang menyembelih siapa orang qabla sholati sebelum sholat, qabla ayyusalliya sebelum bahwasanya sholat, fa innama huwa maka sesungguhnya sembelihan iku lahmun daging, maksudnya sembelihan biasa, tidak mendapatkan pahala kurban. Padahal pahala kurban itu kan luar biasa. Nanti hadis di bawahnya. Ajalahu mencepatkan hu pada daging, ajalahu mencepatkan siapa orang hu pada daging li ahlihi untuk keluarganya, li ahlihi untuk keluarganya. Laisa tidak ada minusuki dari kurban, maksudnya dari pahala kurban fi syai'in di dalam sesuatu, jadi tidak mendapatkan pahala kurban sedikit pun. Barang siapa yang mengerjakan demikian itu, sholat, khutbah, pulang, terus nyembelih hewan kurban, maka dia telah memperoleh sunnahku, maksudnya mendapatkan pahala kurban. Dan barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat, maka sesungguhnya sembelihan itu menjadi sembelihan biasa, karena mencepatkan dagingnya untuk keluarganya. Mungkin karena keluarganya nggak sabar, ingin cepat bikin daging rendang atau ingin cepat nyate kambing, akhirnya disembelih sebelum sholat. Maka laisa minan nusuki fi syai'in, dia tidak mendapatkan pahala kurban sedikit pun. Jadi walaupun dengan berbagai macam alasan itu tidak dibenarkan menyembelih hewan kurban sebelum sholat id. Faqoma maka berdiri siapa kholi pamanku, termasuk bolehnya orang itu untuk memotong kuku, bulu itu ketika hewan kurbannya sudah disembelih. Jadi orang yang sudah niat menyembelih hewan kurban, maka itu tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong bulu. Diperbolehkannya itu semua ketika hewan kurbannya sudah disembelih. Faqoma maka berdiri siapa kholi pamanku, rupane Abu Burda ibnu Niyar. Faqala maka berkata siapa Abu Burda, ya Rasulullah, wahai Nabi, inna sesungguhnya aku, dabahtu menyembelih aku,
qabla an usolliya, sebelum bahwasanya sholat aku. Wa indi, dan di sisiku, jada'atan cempe, belum masuk umur untuk dijadikan hewan kurban. Khairun, lebih baik, min musinnatin, dari musinnah, umur 2 tahun sempurna. Nabi, gimana ini? Saya sudah terlanjur menyembelih hewan kurbanku sebelum sholat, tapi saya masih punya cempe yang lebih baik daripada kambing musinnah. Saya masih punya cempe Nabi, bagaimana ini Nabi? Udah terlanjur tersembelih Nabi, karena keluargaku ingin segera nyate ndas kambing, nyate buntut kambing. Nah, itu. Kala, bersabda Nabi, ija'alha, menjadikanlah kamu ha pada cempe, maka naha, sebagai gantinya. Oh ya udah, karena kamu sudah terlanjur menyembelih kambing kurbanmu, terus kamu yang punya tinggal cempe, ya sudah, kamu sembelihlah cempemu sebagai gantinya hewan kurbanmu. Jadi kurban pertama tidak dapat apa-apa. Kurban pertama karena disembelihnya sebelum sholat, maka dia tidak mendapatkan pahala kurban. Sebagai gantinya, yaitu dia masih punya kambing cempe, diperbolehkan oleh Nabi. Atau kala, bersabda Nabi, idbahuha, menyembelihlah kamu ha pada cempe. Wis, karena ono wis cempe ndang sembelihan wis. Tapi walan tajzi, dan tidak mencukupi opo jada'atun cempe, an ahadin, dari seseorang pun, ba'daka, setelahmu. Tapi ingat ya, setelah kamu itu tidak boleh seseorang pun berkurban dengan kambing muda, kambing cempe. Jadi ini berlaku hanya untukmu, Abu Burda. Selain kamu itu tidak berlaku. Selain kamu tidak boleh, apalagi kita ya, jauh dari zaman Nabi ya, kita jauh hidup di dari zaman Nabi, kita nggak tahu wajah Nabi seperti apa, sehingga lebih tidak boleh lagi untuk menyembelih hewan kurban yang jada'ah. Makanya dari hadis ini, para bapak-bapak, ibu-ibu yang niat berkurban itu supaya betul-betul mencari hewan kurban yang terbaik ya, yang sesuai dengan syariat. Jangan mencari murahnya, wis yang penting kurban, dapat sapi murah nggak apa-apa, tapi sapinya sakit atau sapinya itu tidak sesuai dengan syariat kurban, tanduknya pecah separuh lebih gitu, hidungnya telinganya lobang separuh lebih, itu kan tidak memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban. Nggak apa-apa lah, yang penting murah, itu nggak seperti itu. Tapi carilah hewan kurban yang terbaik ya, sehingga nanti pahalanya itu yang akan kita dapatkan itu sangat pol sekali, sangat sangat pol, kita mendapatkan banyak pahala kurban. Bahkan di hadis lain itu kan dijelaskan, satu bulu kasar maupun satu bulu halus itu oleh Allah dihitung satu kebaikan atau 10 kebaikan ketika kita berkurban dengan hewan yang terbaik ya, tidak cacat, sesuai dengan syariat Allah Rasul, maka kita akan mendapatkan keistimewaan itu gitu. Sebelum darah itu netes mengenai tanah,
pahala kurban kita sudah diterima. Allah sudah memberikan pahala kurban, sudah kita terima, sudah dimasukkan ke dalam buku catatan amal gitu. Ketika kita berkurban dengan hewan kurban yang baik. Babu fadlil amali, bab keutamaan amalan fi ayyami tasyriki, di dalam hari tasyrik. Hari tasyrik itu 11, 12, 13. Jadi keutamaan amalan yang dilakukan di dalam hari tasyrik. Kala berkata sahabat Ibni Abbas, wadkuru, dan ingatlah kalian Allah pada Allah fi ayyami ma'dudat, di dalam hari yang ditentukan. Kalian ingatlah kepada Allah pada hari yang ditentukan. Jadi wadkurullah itu maksudnya takarub ilallah, takharru fi ibadatillah, mempersungguh semangat di dalam ibadah kepada Allah di dalam hari yang sudah ditentukan. Apa ayyamu ma'dudat? Yaitu ayyamul ashri, hari 10. Jadi yang disebut ayyamu ma'dudat itu 10 hari. Wal ayyamu, dan adapun hari ma'dudatin yang dihitung, iku ayyamu tasyrik, hari tasyrik. Ayyamu tasyrik, hari tasyrik. Kalau hari tasyrik itu adalah tanggal 11, 12, dan 13. Jadi ayyamu ma'dudat itu yang pertama 10 hari, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Kemudian yang kedua ayyamu ma'dudat itu adalah hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13. Wakana, dan ada siapa Ibnu Umar wa Abu Hurairah, yakhrujani, keluar keduanya, ila suki, pada pasar, fi ayyamil ashri, di dalam hari 10. Hari 10 itu mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Yukabbironi, takbir keduanya. Wa yukabbiru, dan takbir siapa? Annasu, manusia. Bitakbirihima, mengikuti takbir keduanya. Jadi mengikuti, bukan menirukan. Kalau menirukan kan berarti ada yang memimpin di dalam takbir itu, takbiran. Tapi kalau mengikuti, ya nggak ada yang mimpin. Di situ takbiran, yang orang lain juga mau ikut takbiran. Nah, ini harus dirubah. Ya, yang sudah berjalan itu biasanya ada yang mimpin. Memang ya susah, karena sudah menjadi kebiasaan. Sudah menjadi kebiasaan sehingga susah untuk merubah. Maka pelan-pelan kita rubah, dengan pelan-pelan. Setelah Bapak Ibu ngaji bab ini, maka ketika takbiran nanti tidak boleh dipimpin. Tidak ada sunnahnya dipimpin, tapi mengikuti. Wakabbaro, dan takbir siapa? Muhammad ibnu Ali, khalfan nafilati, setelah sholat sunnah. Maksudnya setelah sholat id. Setelah sholat id tetap takbiran. Setelah sholat id tetap takbiran. Jadi Ibnu Umar dan Abu Hurairah, ya, dia pada waktu tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, dia keduanya keluar ke pasar dengan takbiran. Ya, dengan takbiran. Dan orang lain yang ada di pasar juga ikut takbiran bersama mereka berdua. Jadi
Jadi mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Abu Hurairah, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar itu sudah mulai takbiran. Sudah mulai takbiran ke pasar, orang-orang yang ada di pasar juga mengikuti takbirannya Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Lah sedangkan Muhammad ibnu Ali dia takbiran sampai setelah sholat Id. Jadi setelah sholat Id tetap masih mengerjakan takbiran. Ini hadisnya seperti itu. Tapi kita kembalikan lagi bahwa jangan sampai kita membuat huru hara. Kan kita netepi dalil ini mas, tanggal 1 itu sudah mulai takbiran sampai tanggal 10. Ngikutin dalilnya Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Ya ngono dek ngono, tapi ojo ngono. Dikhawatirkan nanti orang-orang lain ya, berpikir negatif. Wah kayak kok Cik Sahmi ini wis takbiran nih lu. Nah, jadi kita mengikuti apa yang sudah ada. Jangan sampai membuat resah. Jangan sampai membuat hura-huru. Kalau di hadis lain itu kan dijelaskan ya asar. Ya, ketika Yaumul Arafah ya, setelah asar itu sudah boleh mulai takbiran. Sudah boleh mulai takbiran. Yang kita puasa Arafah itu ya, kita puasa Arafah 1 hari. Nah setelah asar itu sudah diperbolehkan untuk takbiran. Nah itu yang kita ambil sebagai pedoman ibadah. Hadasana Muhammad ibnu Urwah qala hadasana Su'bah an Sulaiman an Muslim al-Batin an Sa'id ibni Jubair an ibni Abbas an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu sesungguhnya Nabi qala bersabda siapa Nabi mal amalu tidak ada amalan fi ayyamil ashri di dalam hari 10 hari afdolu yang lebih pol minal amali dari ini amalan fi hadihi di dalam ini hari yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi Nabi bersabda tidak ada amalan yang paling pol di dalam 10 hari ini yaitu Idul Adha bulan Dzulhijjah kecuali di dalam tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi tanggal 10 Dzulhijjah itu merupakan afdholul amal, merupakan amalan yang paling pol. Qalu berkata mereka para sahabat, wala dan tidakkah jihadun jihad? Loh Nabi, bukankah amalan yang paling pol itu bukankah jihad? Qala bersabda Nabi, wala dan tidak jihadun jihad. Oh bukan termasuk jihad. Ila kecuali rojulun orang laki-laki khoroja keluar siapa rojul yukhotiru niat perang siapa rojul binafsihi dengan dirinya. Jadi jiwanya, raganya itu sudah siap untuk ikut perang. Wa malihi dan hartanya dibawa untuk menyupport di dalam peperang. Mungkin punya kendaraan, perbekalan ya. Semuanya dibawa. Falam yarji maka tidak kembali siapa rojul kembali pulang bisyai'in dengan membawa sesuatu. Falam yarji bisyai'in dia tidak kembali dengan membawa sesuatu.
itu yang bisa membandingi pahalanya amalan yang dikerjakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Itulah yang bisa membandingi, yaitu orang yang berperang fisabilillah dengan membawa dirinya, jiwanya, raganya sudah siap dan juga membawa hartanya, kemudian dia tidak pulang dengan membawa sesuatu. Artinya yang pertama dia pulang selamat dari perang tapi kalah. Falam yarji bisyai'in, yang pertama dia bisa pulang tapi tidak membawa sesuatu, artinya kalah dari perang. Itu pahalanya membandingi pahalanya berkurban. Yang kedua, falam yarji bisyai'in, dia mati di medan perang. Dia mati di medan perang, berangkat perang dengan membawa harta bendanya, tabungannya semuanya dibawa, ketika berperang ternyata mati, yaitu mati syahid, yaitu baru bisa membandingi pahalanya orang yang berkurban. Nah itu, dan masih banyak lagi fadilah-fadilahnya orang yang niat berkurban. Nah itu seperti yang sudah dijelaskan, kuku teracaknya itu nanti, bulunya itu nanti akan menjadi tameng untuk sohibul kurban masuk ke dalam neraka. Nah, itu. Jadi orang yang berkurban, nanti hewan kurbannya itu datang kepada dia untuk melindungi orang itu masuk ke dalam neraka. Kedua, itu bulu-bulunya, baik bulu kasar, bulu halus, itu oleh Allah akan diberi setiap satu bulu satu kebaikan, ya, atau 10 kebaikan. Nah, itu 10 pahala, 1 pahala. Sekarang tinggal ngitung berapa bulu, ya, yang ada di sapi kurban kita. Kok kurang kerjaan ngitungin bulu, malah nggak selesai-selesai nanti pemotongan kurbannya. Yang ketiga, yang selanjutnya, sebelum darah ketika sembelih, darah itu netes mengenai bumi, mengenai tanah, maka pahala kurban kita itu oleh Allah sudah diterima, sudah dicatat di buku amalan pahala tentang kurban kita. Dan masih banyak kefadulan-kefadulan yang lain. Makanya ketika berkurban itu ya betul-betul mencari hewan kurban yang terbaik, ya, mencari hewan kurban yang terbaik. Begitu juga dengan panitia kurban, ketika dititipi untuk mencarikan hewan kurban itu supaya betul-betul diteliti, ya. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Nabi menunjuk Ali sebagai apa? Sebagai peneliti hewan kurban sebelum disembelih. Jadi setiap ada orang iman mau kurban, nah itu melewati Ali dulu. Ali lihat matanya, giginya, kesehatan hewan kurban. Kalau kurban ini layak disembelih, maka disuruh masuk kemudian disembelih. Nah, itu. Jadi Nabi pun menunjuk Ali sebagai panitia penyembelihan hewan kurban, ya, sebagai panitia pencari hewan kurban. Nah, itu. Maka ya bisa kita ambil bisa kita praktekkan, ya, siapa yang ditunjuk sebagai panitia hewan kurban, siapa yang ditunjuk sebagai panitia pencari hewan kurban yang betul-betul tahu, betul-betul teliti di dalam pencarian hewan kurban, sehingga kurbannya itu diterima oleh Allah. Kita mencari hewan kurbannya sesuai dengan syariat Allah Rasul, sehingga kurbannya semuanya enak, ya, semuanya mendapatkan pahala. Itu jangan asal beli,
Yang penting belilah, yang penting kurban, tapi sapinya kecil, kurus, penyakitan. Nah, ini jangan sampai terjadi. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Insyaallah itu yang bisa disampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.